Sharing-sharing, Bu. Baik. Apa tujuan pertemuan kita kali ini, Bu? Saya ingin sharing, Bu, tentang pembelajaran di kelas saya, Bu. Ya, saya belajarnya masih monoton, Bu. Masih banyak pakai LKS, dicetak, gitu, Bu. Lalu ada lagi, Bu? Ya itu, Bu, akibatnya kan ke belajar anak itu rewel, pengen minta pulang terus, belajarnya bosen, dikit-dikit berantem, gitu, Bu. Ada lagi, Bu Emma? Ya itu, Bu, masalahnya anaknya jadi pembelajarnya kurang menarik begitu, Bu. Saya pikir kalau saya sharing sama Ibu mungkin nanti akan menemukan solusi. Oke. Lalu output yang diinginkan oleh Bu Emma? Saya ingin pembelajaran di kelas saya ada peningkatan dalam segi kemenarikan belajar untuk anak, supaya anak lebih betah di kelas, lebih belajarnya lebih menyenangkan, gitu, Bu. Ada lagi, Bu Emma? Supaya anak juga nggak dikit-dikit bilang pulang, kapan pulang, gitu loh, Bu. Kan Masif ya, masif iya, Anak kurang ini ya. iya, kurang tertarik. Anak kurang tertarik atau pasif. Ada lagi, Bu Emma? Itu, Bu, anak-anaknya pembelajarannya jadi kurang menyenangkan, kan saya juga jadi bingung, Bu, kan pembelajaran apa lagi. Cuma LKS, buku, kayak gitu doang kan, paling menggambar. Ada lagi, Bu Emma? Sudah, Bu. Iya. Jadi kita sepakat ya, Bu Emma, bahwa kita akan mendapatkan solusi bagaimana pembelajaran di kelas Bu Emma bisa menarik dan menyenangkan ya, Bu ya. Sepakat ya, Bu? Iya, Sekarang kenapa itu semua menjadi penting? karena kalau anak belajarnya bosan, otomatis ilmu yang kita sampaikan kan nggak nyampe ke anak juga kan, tidak akan tercapai indikator pembelajarannya, Tujuan pembelajaran. tujuan pembelajarannya. Ada lagi, Bu? Karena lebih menghidupkan proses pembelajaran di kelas, Bu, supaya anak lebih betah di kelas, betah sama guru, lebih menyenangkan. Oke, pembelajaran jadi lebih menyenangkan ya kalau begitu. Karena itu penting untuk pembelajaran yang menyenangkan ya, maksudnya. Ada lagi, Bu? Baik, dari skala 1 sampai 10, jika 1 itu jelek sekali, 10 bagus sekali, kondisi ibu saat ini yang tadi bisa kita sampaikan itu ada di angka berapa? 4 atau 5 ya, Bu? 5 ya, Bu ya? Ya. Oke, 5 ya. Nah, itu maunya di angka berapa? Kalau bisa 8, 9. 9 berapa? 9 ya? Oke. Kalau boleh sedikit-sedikit ya, Bu. Iya, betul ya. Pada angka 9 itu yang Ibu harapkan ya, sebuah angka ideal. Situasi dan kondisinya itu seperti apa, Bu? Berarti kondisinya harus menyenangkan. Nah, terus Terus tujuan pembelajaran tercapai. tujuan pembelajarannya apa? Ada lagi, Bu Emma? Situasi kondusif. Situasi kondisi, situasi yang bagaimana, Bu Emma? Yang pembelajarannya itu dapat diterima oleh anak dengan senang dan bahagia. Ada lagi itu. Lalu agar angkanya bisa menjadi 10, tadi kan 9. Apa yang kurang? Apa ya, Bu? Mungkin karena saya itu kan pakai LKS ya, Bu, jadi anak bosan monoton ya, Bu. Mungkin harus pakai media alam sekitar, media yang nyata mungkin ya, Bu ya. Iya, nyata. Ada lagi.
Lalu apa saja faktor-faktor yang membuat situasi ideal itu coba ibu lihat. Tadi kan ibu menyampaikan bahwa pembelajaran harus menyenangkan, terus tujuan pembelajaran tercapai, situasi kondusif ya, di mana pembelajaran itu diterima oleh anak kan, dan media dan alatnya itu dari sekitar barangkali yang nyata ya. Oke, mana dulu yang mau ibu dari bobot-bobot tersebut coba diurutkan, mana dulu yang nomor 1, yang nomor 2. Mungkin menyusun perencanaan pembelajaran dulu ya Bu. Menyusun perencanaan pembelajaran, berarti terkait dengan Skenario tujuan pembelajaran ya Ibu. ya. Terus yang kedua, Menyiapkan bahan ajarnya. menyiapkan bahan ajar. Yang ketiga, Menyiapkan diri. Saya juga perlu belajar kan Bu, bagaimana cara menyampaikan kepada anak supaya anak bisa menerima penjelasan dengan baik, menerima permainan dengan baik. bahan ajar tadi yang dimaksud media dan alat-alat ya. Iya. Oke. Terus selanjutnya selain menyiapkan diri itu Menyiapkan situasi pembelajaran yang kondusif. menyiapkan situasi pembelajaran yang kondusif ya, yang Agar anak nyaman, oke, agar anak nyaman, terus aman, terus dan sentral. saya tertarik dengan Ibu Emma tadi menyampaikan bahwa aman, situasi yang aman, nyaman, itu situasi yang seperti apa? Yang bagaimana? Situasi amannya anak merasa aman karena pembelajaran di kelasnya tidak menggunakan bahan yang berbahaya. Selanjutnya apa lagi? Guru juga mengajak anak bermainnya dengan situasi yang aman, kelas kondusif, tidak berbahaya, tidak seperti ke jalan-jalan gitu kan Bu. Anak merasa nyaman karena anak tidak ditekan. Kamu harus begini dek, kamu harus belajar ini dek, kamu harus belajar ini, harus selesai, gitu kan Bu. Jadi menggali bakat dan potensi anak. Biasa, keren ya. Lalu ini apa? Tadi Ibu menyampaikan bahwa menggali anak dengan media tadi ya Bu ya, media sekitar. Itu bagaimana Bu? Jadi anak diajak bermain di lingkungan sekitar sekolah, mencari bahan ajar seperti daun-daun, batu-batu, atau kalau ada semut, kita perhatikan semut kan banyak itu Bu. Jadi anak kan langsung melihat ke objek yang nyata. Objek yang nyata ya Bu ya. Lalu coba Ibu beri bobot nih setiap yang tadi Ibu sampaikan ya. Jika bobotnya 100%, totalnya bisa 100%, itu yang Ibu sudah sampaikan tadi ya, ide-ide dari Ibu itu yang mau diberi bobot pembagiannya seperti apa? Dan tadi Ibu akan membuat perencanaan pembelajaran, jadi bobot berapa? Berapa ya Bu? Ya terserah ya. Bu Emma maunya berapa? Persenan gitu? Iya. Ini biar jadi 100%. Oh, biar jadi 100%. Kalau perencanaan itu 30 mungkin. 30%. Lalu menyiapkan Bahan bahan ajar dari ajar, sekitar ya. bahan ajar itu yang besar ya Bu ya. Ya, maunya Bu Emma berapa? Maunya saya yang besar. Berarti berapa itu ya? Ayo. Kalau dibagi 4, oh 30 juga Bu, berarti 30. Itu 20 Bu. Nah, yang kesiapan diri 20 ya, sama situasi Situasi aman nyaman ya. 20, berarti pas 100%. Baik Bu Emma. Nah, semua bobot tadi yang mau Ibu Emma beresin atau mau kerjakan terlebih dahulu mana dulu nih? Satu Bu, Satu, perencanaan perencanaan pembelajaran dulu. pembelajaran. Terus yang kedua, Menyiapkan bahan ajar, mempersiapkan diri, dan menciptakan situasi yang aman dan nyaman. lanjut ya Bu. Nah, pernah nggak Bu Emma mengalami situasi yang sama kayak gini nih, yang Ibu lagi alami di kelas sekarang? Dan Bu Emma bisa mengambil apa ya,
bisa menemukan solusi pada waktu itu? Mungkin pernah ya Bu, waktu saya kan dulu ngajar di kelompok A, sekarang di B. Mungkin dulu pernah waktu di kelompok A. Coba ceritakan. Ya sama Bu, seperti itu, memang pembelajarannya kan masih AKS. Terus saya browsing lah di Google gitu. Sesekali aja waktu itu. Terus ada pembelajaran ya sedikit meniru sedikit dari Google ya Bu ya, dengan menggunakan bahan ajar yang menarik. Alhamdulillah anak-anak lebih tertarik memang Bu. Kalau LKS terus memang bosen ya Bu. Terus tiap hari monoton. Nah, apa yang bisa Ibu ambil dari pengalaman itu tadi? Yang saya ambil kesimpulannya bahwasannya pembelajaran itu memang harus semenarik mungkin, dan harus guru itu harus mau repot untuk ya, Bu. anak ya, nggak boleh males ya, kadang-kadang males dikit ya Bu. Selain itu ada lagi Bu. Cukup Bu. Berarti Ibu menyampaikan sudah pernah googling ya? Iya, sesekali waktu itu doang Bu, sekarang nggak pernah lagi Bu. Ya nggak apa-apa ya, sudah pernah googling. Ceritakan Ibu yang Ibu dapat dari googling tadi. Ya cuma lihat itu loh Bu, lihat pembelajaran contoh orang lagi ngajar kayak gitu doang Bu, cuma itu doang, nggak googling ilmu apa itu enggak. Mengajar yang terkait dengan pembelajaran yang Cuma menggunakan lihat orang praktek ngajar di Google itu aja Bu. Ibu juga pernah ya ke YouTube juga ya? Dulu Bu, sekarang HP-nya rusak jadi nggak lihat HP. Kalau boleh cerita Bu yang dulu Ibu lihat di YouTube terkait dengan pembelajaran. Itu cuma lihat orang lagi ngajar aja Bu. Cuma coba sih lihat sih kayak mana cara ngajarnya, kayak gitu. Terus ya itu doang, sekali doang Bu, terus nggak lagi. Harusnya terus digali ya Bu ya. Kalau menurut Bu Emma melihat YouTube atau googling, menurut Bu Emma penting nggak? Ya sedikit untuk kalau kita lagi nggak ada temen untuk sharing gitu Bu. Berarti Bu Emma penting ya? Iya. Nah, terus Bu Emma punya nggak teman ya di bidang ini yang bisa dijadikan contoh ya, siapa namanya, terus ceritakan apa yang bisa diambil dari dia. Ada, namanya Bu Titin Rahayu. Beliau ini. Saya banyak belajar dari beliau, banyak belajar tentang cara mengajar. Kadang saya ngintip-ngintip beliau di kelasnya kayak apa cara ngajarnya, ya kadang-kadang dikit-dikit praktekin gitu. Apa yang bisa diambil? Yang dari terkait dengan yang Ibu alami sekarang. Iya, beliau mengajarnya dengan bahan yang nyata. Terus tidak memaksakan anak untuk tulis, baca, calistung. Itu kan SD lah ya Bu, dulu banget gitulah, pembelajaran dulu banget. Beliau itu mengajar anak dengan riang, gembira, bermain. Jadi anak itu belajar sambil bermain. Jadi mukanya senang, happy semua begitu Bu anak-anak. Oke. Terus Ibu pernah ya ikut pelatihan ini? Ya pernah ya, pernah kayaknya Bu. Apa saja Bu yang relevan? Masih diingat ya? Lupa Bu. Kan udah kepotong corona dulu ya Bu. Jadi lama nggak pelatihan juga Bu. Berarti penting ya? Iya. Iya Bu, besok ikut lagi ya. Lalu ada nggak atasan atau mentor dari Ibu yang bisa untuk konsultasi? Terus apa pengalamannya beliau yang bagus? Ada. Bu Titin juga, karena saya banyak belajar dari Bu Titin. Beliau itu sosok yang nggak hanya pinter materi aja, tapi prakteknya juga pinter. Jadi ya saya banyak ambil ilmu dari beliau. Semoga jadi amal jariah. Nah, berdasarkan tadi pengalaman Bu Emma ya, saya sharing atau googling atau melihat YouTube, melihat mentor, kolega, dan ikut pelatihan. Apa yang bisa Ibu ambil ya? Yang Ibu ambil
dengan pengalaman ibu tadi. Ya ambil pelajarannya ya Bu. Ya jadi guru memang harus kreatif, nggak boleh males. Terus jangan malu bertanya. Terus belajar. Ada lagi Bu terkait dengan pembelajaran yang ibu alami sekarang. Ya itu. Ada ide baru lagi nggak yang muncul? Mungkin harus saya praktekkan dulu pembelajaran anak itu dengan media yang nyata. Itu dulu ya Bu PR saya kali ya Bu, pembelajaran anak. Ada lagi Bu Emma, selain menggunakan media nyata, ada lagi yang akan direncanakan oleh Bu Emma. Mungkin membuat permainan yang menarik untuk anak. Oke, permainan menarik ya. Ada lagi Bu Emma? Begitu. Coba ibu urutkan ya. Tadi ibu akan kreatif dan terus belajar, terus gunakan media nyata, dan yang terakhir ya, itu coba ibu urutkan ya. Urutkan yang nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa, dan nomor 4 apa. Ya barusan yang kreatif. Kreatif ya. Setelah kreatif, Gua harus mau belajar sayanya Bu, jangan males. belajar. Yang ketiga harus menyiapkan bahan ajar dari alam. Yang terakhir membuat permainan semenarik mungkin. Permainan yang menarik ya Bu ya. Oke, baik. Itu kapan ibu mau memulainya atau mau mengerjakannya? Bisa kali ya Bu, langsung dipraktekin anak ya. Oke, hari ini ya. Besok hari Jumat ya Bu. Oke Bu, besok aku boleh Bu saya melihat. Iya Bu, nanti bisa sharing-sharing lagi ya Bu, bisa bantu kalau saya ada kekurangan apa. Oke. Lalu apa saja yang harus dipersiapkan nih oleh Bu Emma terkait dengan itu? Membuat perencanaan pembelajaran dulu Bu. RPP ya. RPP-nya, bahan ajarnya, saya siapkan dulu kan dari rumah. Ini nggak mungkin nyuruh anak karena udah besok. Terus menyiapkan kondisi kelas, Ada lagi Bu Emma? menyiapkan perlengkapannya untuk nanti tugas-tugas anak itu. Oke, kata contoh, siapa saja yang mau ibu ajak untuk membantu? Mungkin Ya, saya jelas ya. Selain saya, mungkin minta tolong Bu Eva. ada lagi? Ya. Seperti apa nanti Bu Emma akan melakukan program yang baru ibu? Saya membuat pemetaan dulu ya Bu. Untuk besok ya, untuk rencana besok kita berarti ibu nanti menyampaikan bahwa akan menyampaikan itu ya. Selanjutnya apa Bu? Kegiatan besok ya. Ya. Menyiapkan kelas dulu. Menyiapkan kelas dan ajar. Menyiapkan alat dan bahan. Jadi di awal itu ibu sudah siapkan dulu ya maksudnya. Iya, Setelah sebelum itu anak berangkat, saya udah berangkat duluan, siapin peralatannya. berarti penataan lingkungan itu ya Bu. Oke, setelah itu selanjutnya rencananya setelah ibu menyiapkan besok rencana berikutnya Praktekin ke anak. ibu melakukan pembelajaran. Pelajaran. Boleh tahu Bu apa saja yang mau ibu sampaikan ke anak besok dengan media apa juga? Medianya mungkin bahan alam dari daun, karena kita kan mau temanya kupu-kupu lagi. Kita mau siapkan daun, mungkin bunga-bunga, batu-batu kerikil kecil. Nanti kita akan buat
pemetaan anak dulu ya Bu ya. Mana anak yang suka bermain sambil bergerak, siapa yang suka anak membuat karya seni, gitu ya Bu. Kira-kira apa Bu kunci suksesnya untuk kegiatan pembelajaran besok? Kunci suksesnya mungkin apa ya Bu? Menurut Bu Emma? Ya, Kuncinya pembelajarannya biar perencanaan yang baik. oke, perencanaan yang baik. Selain itu, Bahan ajar yang baik dan benar juga, nyaman untuk anak. jamnya ya sudah terpenuhi tadi ya. Belajar lagi Bu. Kegiatan bermainnya anak. Skenario ya. Skenario pembelajarannya ya. Ada lagi? Ini harus ini kunci sukses dari itu ya. Ya, Perencanaan, belajar dan kegiatan yang menarik ya. Oke Bu Emma, apa yang bisa saya bantu selain besok saya akan membantu observasi atau mengamati pembelajaran itu? saya tolong diajari Bu bagaimana cara menyampaikan kepada anak yang baik dan benar. Mengenalkan kepada anak. Kita sharing ya Bu ya itu. Lalu seperti apa nih komitmen dari Bu Emma terkait dengan pembelajaran besok? Komitmennya tercapainya tujuan pembelajaran itu. Terus ada lagi? Tadi kan Ibu menyampaikan Ya. kan anak-anak klasik. Berarti anaknya harus aktif, senang, bahagia. Ya, bahagia ya, ini yang Ibu mau ya. Dari mana nih Bu Emma saya bisa tahu bahwa Bu Emma ternyata sudah mengerjakan semua rencana? Nanti kan saya akan bawa RPP-nya. Bahan ajarnya nanti bisa dilihat juga nyata. Terus proses bermainnya anak juga kan nanti bisa dilihat, terus bisa kasih masukan saya kurangnya di mana. Kita bisa sharing ya Bu. Besok saya observasi Ibu ya. Bantuannya ya Bu. Izin mengobservasi Ibu dan kita bisa sharing. Oke, berarti besok ya. Lalu bila nanti Ibu telah menjalankan terus melakukan semua rencana yang tadi disampaikan di atas, maka dari nilai 1 sampai 10 akan menjadi berapa? Tujuannya tadi Kalau targetnya sudah- 9 ya Bu. Targetnya 9. 10 boleh. Boleh. Itu terserah Bu Emma. Berarti kalau memang terlaksana semua bisa 9 atau 10 ya Bu ya. Amin. Oke. Kan harapan boleh setinggi-tingginya Bu. Semangat Bu Emma. Ya. Baik, bagaimana tingkat motivasi Ibu sekarang nih setelah kita ngobrol? Jadi tambah semangat ya Bu. Kayaknya saya mau didampingin oleh mentor ahlinya nih, jadi semangat nih. Nah, sekarang perasaan Bu Emma gimana? Lebih yakin karena sudah termotivasi, udah banyak menemukan gambaran-gambaran besok mau bagaimana dalam pembelajaran. Baik, lalu apa nih yang mau Ibu ucapkan ke saya? Banyak-banyak terima kasih atas motivasinya, atas bimbingannya, atas banyak saran-sarannya. Jadi terbuka saya Bu, pikirannya langsung ke situ gitu ya Bu ya. Nah, ya, terima kasih dari pertemuan kali ini kita bisa berjumpa besok ya Bu. Iya. Dengan di jam pembelajaran kelas 5 kelas kedua ya. Iya. Oke, karena ini waktu sudah sore, kita sudah kegiatan malam, saya izin pulang dulu ya Bu. Iya Bu. Sama-sama Pipi. Makasih udah main ke rumah. Alhamdulillah.
Kupu-kupunya itu gede apa kecil? Bajunya seberapa? Oh ya ada yang segini. Ada yang segini nggak? Ada, namanya kupu-kupu gajah ada. Apa warnanya kupu-kupu dek? Warna-warni pinter aja. Ada yang warna apa aja? Hitam. Terus biru ada. Oh coklat, pink, biru. Apa lagi? Hijau. Banyaknya apa lagi? Merah. Terus? Green. Green apa green? Hijau. Ada apa lagi? Ada apa lagi, Kak? Hijau. Ada apa lagi? Biru. Ada apa lagi? Kuning. Ada apa lagi? Pink. Ya banyak. Ada yang kayak bajunya Mas Raka nggak? Itu warna apa? Coklat. Coklat apa bahasa Indonesia coklat? Brown. Kalau kupu-kupu itu terbang karena punya sayap. Kupu-kupu makanannya apa sih kok dia terbang-terbang? Cacing. Itu sengaja jawabnya kayak gitu sih jelek. Padahal di video loh. Kalau yang pintar itu jawabnya 100. Oh, makanannya yang kecil. Kupu-kupu. Kupu-kupu suka hinggap di pohon di bunga-bunga. Lah itu dihinggap di bunga, dia makan itu. Makan apa di bunga? Makan bukan. Apa yang cairan-cairan yang manis itu loh. Pinter. Makan madu. Makan nektar bunga. Itu makanannya. Bukan cacing. Cacing kan di tanah. Dimakan siapa cacing? Kalau kupu-kupu makannya iya madu sama nektar bunga. Coba sekarang berdiri semuanya. Berdiri siap gerak. Coba sekarang adek bayangkan adek adalah seekor kupu-kupu yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Kupu-kupunya sedang terbang tinggi di langit. Bagaimana kupu-kupu terbang? Ayo kupu-kupu terbang tinggi di langit. Kepakkan sayapmu. Ayo muter-muter, kupu-kupunya muter-muter. Kupu-kupu yang tinggi cantik, kemana engkau terbang? Rindu aku ingin pulang bersama kupu-kupu. Ayo mana kupu-kupunya? Kupu-kupu cowoknya kan nggak bisa terbang ya? Kenapa ya? Oh, ayo kupu-kupu biru, kupu-kupu merah terbang dong. Kupu-kupu biru nggak bisa terbang. Ya, hinggap di bunga. Duduk lagi pinter. Bayangkan di kertas nggak ada contohnya. Ada bayangkan aja kupu-kupu yang ada suka yang kayak apa. Harus jelek? Nggak apa-apa. Jelek, bagus, relatif. Karena kalau yang bikin anak-anak pasti bagus. Ya kan? Iya, ini ada bahannya. Nanti kita ada kelompok dua menyusun. Ini deh. Ada di situ aja bukunya dijelasin. Ada menyusun huruf. Bu Guru udah bikin huruf K, U, T, U. Kupu. Nanti ada bikin huruf K dengan batu. Disusun huruf K-nya pakai batu. Bisa ya? Bisa ya? Silakan duduk yang bagus. Ada kelompok mau warnai. Ganti yang ke kelompoknya tidak boleh berantem berebut. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana semua tak
boleh berebut. Antri ya, silakan. Boleh ke kelompok mau gambar dulu. Kursinya nggak ada deh. Sini sayang, di sini. Di sini kalau mau di sini kan ada dua kertasnya tadi mana? Bu, alat dilem apa bu? Begini gimana? Ini deh, ini bisa jadi bukunya, ini bisa jadi ayamnya, ini bisa jadi kepalanya. Kepalanya bisa. Bisa. Supnya bisa nggak? Iya. Gitu. Ini saya yang buku kasih lagi nih. Ini buat Mas Aksya. Ini sayang. Ini duduknya kamu yang bantuin. Kamu ngarepnya di bawah deh. Ya pas sini deh.
di hari Jumat ini ya. Alhamdulillah sudah selesai. Lalu tujuan pertemuan kita tentunya ingin berbicara atau mencari kembali tentang pembelajaran kalian. Nah, itu kalau dari Bu Emma, kira-kira Bu Emma memberi nilai kepada Bu Emma sendiri itu di angka berapa? Belum mencapai target sih Bu kayaknya ya, cuma ya alhamdulillah ada peningkatan sedikit dari pembelajaran anak. Ya mungkin baru 7 ya Bu. Ibu menilai di angka Ini ya 7 masih ya. jauh. Bu Emma menilai di angka 7 itu melihatnya dari mana? Dari sebagian anak sudah mulai tertarik dengan pembelajaran, dengan media yang dari alam itu. Sudah sebagian anak juga terlihat senang belajar, tidak bosen. Ya, terus tadi saya lihat juga ada beberapa anak kayaknya 2 ya Bu ya, yang Iya. masih dengan dirinya. Itu bagaimana? Iya ya Bu, mungkin itu dari saya ya Bu, perlu mengembangkan lagi bahan-bahan ajar lagi. Tadi kan cuma baru dengan daun, dengan batu. Mungkin besok saya akan mengembangkan lagi dengan alat peraga yang lain yang lebih menarik, lebih bervariatif. Baik, berarti kita sepakat ya Bu, kita setelah pembelajaran Bu Emma tadi kita akan berbicara bagaimana mendapatkan solusi apa ya, ide-ide baru kembali untuk kedepannya Bu ya. Jadi Ibu tadi menilai angka 7. Untuk mendapatkan angka 10 nih, kira-kira apa yang kurang terhadap pembelajaran tadi? Mungkin saya perlu memperbaiki lagi media belajar saya Bu, mungkin kurang ya Bu ya, kurang menarik tadi ya Bu ya. Menurut Bu Emma kurang menarik. Kayaknya Bu ya, baru daun sama tadi itu. Mungkin besok kita main lagi dengan yang lebih menarik lagi. Bisa Bu Emma kasih contohnya apa saja? Misalnya harusnya saya bawa kupu-kupu yang nyata ya Bu kemarin ya Bu ya kali tadi Menurut itu. Emma ya. Jadi lebih anak-anak pasti senang kan ya Bu ya lihat kupu-kupu warna-warni. Ada lagi Bu? Mungkin bisa juga pakai media kita buat permainan drama kupu-kupu gitu kali ya Bu ya. Iya, itu menurut Bu Emma ya, dengan Iya, permainan, mungkin, terus perlu membawa dicoba. benda yang nyata ya tadi ya. Lalu ada lagi Bu? Mungkin itu dulu ya Bu ya. Oke. Tadi kan Ibu menyampaikan bahwa ada beberapa anak yang masih belum ini ya. Masih Itu ada. kira-kira faktor apa ya yang membuat hal itu? Mungkin dia nggak tertarik ya Bu, udah biasa kali batu, aku di rumah juga mainan batu gitu kali ya Bu. Daun aku juga biasa mainan daun gitu mungkin ya Bu ya. Mungkin lebih harus bervariatif lagi Variatif di di permainannya, di alat belajarnya, medianya yang dia bikin dia tertarik, penasaran gitu kan, bikin coba. Mungkin Tapi Ibu sudah merasakan tadi ya peningkatan. ya sudah sedikit ada perubahan. Lalu dengan pengalaman atau tadi pembelajaran yang Ibu sudah lakukan dan Ibu sudah merasakan bahwa ada peningkatan ya, dan Ibu bisa menilai sendiri tentang performa Ibu dalam pembelajaran tadi. Kira-kira tindak lanjutnya ke depan atau ke depannya itu akan Mungkin saya akan perbaiki RPPH dulu. Saya modifikasi lagi bahan ajarnya yang lebih bervariatif. Saya buat mungkin permainan pembelajaran yang lebih asik seperti bermain drama mungkin ya Bu ya, mungkin begitu. ada lagi nggak? Mungkin itu dulu Bu ya. Jadi kira-kira Ibu tadi kan sudah menyampaikan ya tindak lanjutnya akan melakukan beberapa ide-ide yang akan Ibu lakukan itu kalau diurutkan yang mana dulu? Membuat RPP dulu yang baik dulu. Satu ya. Ya nanti kan memperbaiki bahan ajarnya juga lebih bervariatif, kemudian membuat kegiatan bermain yang lebih menarik, menciptakan kondisi
ruang kelas yang aman, lebih nyaman, jadi anak lebih tertarik lagi. Kira-kira kapan Ibu mau mulai mengajarkan? Kapan ya Bu? Mungkin 1-2 hari ke depan mungkin kita coba lagi. Jadi akan Ibu eksekusikan 2 hari besok dan seterusnya ya Bu ya? Ya, insya Allah. Berarti untuk Bantu ya Bu. ya Bu, insya Allah. Untuk hal itu apa saja yang harus dipersiapkan Ibu? Saya harus buat perencanaan pembelajarannya, bahan ajarnya, kegiatan bermainnya, dan kenyamanan kelasnya. Ada lagi Bu? Itu dulu PR-nya Bu. Lalu siapa saja yang mau diajak untuk mengajarkan? Tentu saja Bu Titin, perlu sekali Bu Eva, selaku kepala sekolah, dan anak-anak. Ada lagi yang ingin untuk membantu Bu? Sudah Bu. Sudah? Ada lagi? Bu Siti, Bu Nisa juga boleh. Ada pihak lain juga? Ada? Boleh Bu Nisa, Bu Siti. Kita akan membantu untuk penyiapannya. Baik, untuk kolaborasi maksudnya ya Bu? Iya. Lalu kunci suksesnya apa Bu? Untuk tindak lanjut lebih besok? Kunci suksesnya RPP itu Bu. RPP-nya harus bagus, baik, penyusunannya benar, bahan ajarnya dari alam dan sekreatif mungkin, Lalu kegiatan bermainnya semenarik mungkin, dan kenyamanan kelasnya sebaik mungkin. dengan yang Ibu sampaikan tadi itu berarti akan menarik sebuah kata kunci apa ya Bu? Yang tadi ya Ibu itu tadi sudah menyebutkan bahwa menarik, semenarik mungkin. Ada lagi nggak Bu? Kalau menarik itu yang seperti apa Bu? Oh iya, berarti anak itu harus senang, bahagia, betah di sekolah. Itu ya Bu ya. Semangat ya Bu ya. Berarti kalau anak senang, bahagia, betah, berarti pembelajaran Ibu sukses ya Bu ya. Iya, itu ya Bu ya. Oh, iya. Itu kata Bu Emma tadi kan menyampaikan seperti itu. Jadi setelah itu apa nih yang bisa saya bantu? Nanti mungkin Ibu saya bisa dikasih masukan apabila saya kurang dalam penyusunan UPP, mungkin bisa dikasih Sharing ya, Bu, masukan, ya. sharing, atau dalam menentukan kegiatan bermain, saya bisa diarahkan ke arah yang lebih baik. Baik, lalu apa komitmen dari Bu Emma terkait dengan rencana yang akan dilakukan untuk tindak lanjut ke depannya? Komitmen saya harus semangat, harus dan semangat, terus ya, Bu, ya. harus kreatif, mau belajar ya Bu, Semangat, kreatif, apalagi Bu? harus mau belajar, Belajar. jangan malu bertanya. Mau bertanya? Ada lagi? Biar terus semangat. Selalu berkomunikasi dengan teman, saling sharing itu paling Nah, gitu ya. penting. Oke. Lalu dari mana nih saya tahu kalau Ibu benar-benar melakukan itu? Intip aja Bu pembelajaran saya Bu. Iya. Ngintip. Selain intip bukti nyatanya ada di RPP. Nah, lalu saya Terus, bisa melihat di mana? Melihat dari anak Bu. Anak-anak saya itu semangat nggak belajarnya? Apa pulang Bu terus? Nah. Apa pada nangis terus? Capek suruh nulis terus sama saya gitu. Ada lagi nggak saya bisa melihatnya gitu di mana? Gitu. Oh di video bisa, nanti Oh. saya video, bisa saya masukin ke Facebook Nah, sekolah. gitu. Bu. Iya, bisa saya lihat di Facebook ya Bu ya. Ya. Setiap kapan Bu saya lihat di Facebooknya yang unggahan dari Bu Emma. Setiap minggu boleh Bu, nanti Setiap satu minggu ya? minggu bisa saya unggah 2-3 kali. Berarti bisa juga ya kalau 1 hari sekali. Iya. Kalau lihat Pegang HP terus berarti ya Bu. Oh iya. Iya. Baik, oke. Nanti bisa saya lihat di Facebook ya Bu. Nah, bila nanti Ibu telah menjalankan ya, semua rencana yang tadi sudah disampaikan, dari angka 1 sampai 10 akan naik menjadi berapa? Target setinggi-tingginya ya Bu, Iya. tetap 10, semangat. 10 ya. Iya. Oke. Semangat
semangat ya Bu. Iya dong. Sekarang tingkat motivasi Ibu bagaimana? Motivasi dalam melaksanakan ini Bu. Dengan pembelajaran yang sudah dilakukan dan Motivasinya, tidak lanjut untuk ke depan. Motivasinya ingin membuat anak bahagia, belajar dengan bahagia. Jadi ilmu yang kita akan transfer ke anak bisa masuk dengan mudah jika anak belajar dengan senang. Ya, baik. Lalu perasaan Bu Emma sekarang? Lebih lega ya Bu, banyak sharing, banyak masukan dari Ibu, jadi tambah pengalaman, tambah Pulang ya Bu ya. wawasan. Alhamdulillah, saya juga senang. Makasih ya Bu atas sharing-sharingnya. Jangan bosan ya Bu. Terima kasih ya dengan sharing kita hari ini. Jangan ada apa yang Bu Emma sampaikan tadi benar-benar terrealisasi. Amin, amin. Terima kasih ya Bu Emma. Ya. Bu. Waalaikumsalam Bu Titin.